Ya, ya. Mas Waldi. Oke. Ya. Yang menarik dari data inflasi dulu kita cermati ya. Jadi inflasi itu kan ada dua jenis yang harga volatile gitu ya. Jadi yang tadi disebutkan harga sembako, harga Hmm. kebutuhan pokok dan sebagainya itu kan Hmm. harganya volatile ya. Nah, itu inflasinya naik. Jadi yang tadi Hmm. dikatakan sekitar 2,55% di Maret ya. Dibandingkan sebelumnya 2,06%. Jadi sebetulnya itu pun walaupun kondisi saat ini dikatakan masih terjaga, jadi terjaga itu karena masih berada dalam range asumsi Hmm. pemerintah ya di 2% sampai 4%. Nah, Hmm. tapi sebetulnya dibandingkan bulan sebelumnya itu udah ada kenaikan yang cukup signifikan. Dan Hmm. kalau dikatakan terkait dengan daya beli, jangan inflasi karena harganya memang naik. Tapi di sisi Hmm. lain sebetulnya inflasi inti pun mencatatkan kenaikan gitu. Nah, Hmm. inflasi inti ini barang-barang yang di luar harga volatile tadi. Jadi kalau memang belanjanya naik, ya berarti inflasi itu akan terjadi gitu Hmm. di yang inti, sehingga memang kenaikan inflasi ini disebabkan adanya peningkatan konsumsi yang diiringi dengan kenaikan harga gitu. Jadi demand-nya juga sebenarnya masih tinggi gitu. Nah, itu diperkuat dengan apa? Data terakhir dari penjualan retail yang kembali tumbuh kalau saya nggak salah kuartal 1 itu 12% year on year ya. Hmm. Dibandingkan kuartal 4 itu ya sekitar 10% year on year. Artinya justru di Q1 ini pertumbuhan retail tumbuh lebih cepat daripada akhir tahun kemarin. Ya, di Q1 kemarin. Ini agak unik sih karena biasanya Q1 itu spending paling cenderung rendah gitu. Tapi ternyata ini malah lebih tinggi daripada yang secara siklus biasanya itu periode spending terbesar yaitu Q4 gitu. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa konsumsi itu sebetulnya masih cenderung kuat gitu, Pak. Nah, kekhawatiran lonjakan inflasi itu terjadi karena hal itu, demand-nya Hmm. strong, ya di sisi lain ada gangguan di sisi supply atau bukan supply sih, tapi memang akan ada kenaikan harga uh, dari komoditas gitu ya. Hmm. Nah, itu yang menyebabkan kekhawatiran lonjakan inflasi terjadi, harga naik diikuti dengan kenaikan demand. Nah, makanya itu jadi concern kalau seandainya ya konflik di Rusia Ukraina ini terus berkelanjutan, disruption pada sisi supply chain itu berkelanjutan, ya tentu akan berdampak pada kenaikan harga. Apalagi sudah mulai itu isu atau wacana mengenai kenaikan BBM subsidi, which is kalau sampai itu naik, biasanya impact ke inflasinya akan cenderung tinggi, cukup signifikan, dan kenaikan inflasi biasanya berdampak negatif juga pada pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi menurut saya seperti itu, Pak. Jadi bukan kita nggak khawatir, kekhawatiran tetap ada, tapi Hmm. kondisi saat ini ya, at least untuk kondisi saat ini masih dalam jangkauan asumsi tersebut, Hmm. sehingga dikatakan Ya, ya. masih relatif terkendali. Nggak terkendali gimana? Kalau jauh di atas itu, melampaui Hmm. itu gitu. Nah, dan Hmm. bertahan dalam waktu yang lama, itu yang perlu diwaspadai gitu, Pak. Iya, iya, iya. Karena memang dunia ini sekarang apa namanya, challenge terbesarnya adalah meredam inflasi ya. Iya, betul. Tapi kalau ngomongin apa namanya komoditas gitu ya, minyak, batu bara, ya, sektor energi lah. Ini kan Hmm. luar biasa ya, kenaikan Hmm. harga energi sendiri, kenaikan minyak, kenaikan harga batu bara, nikel dan yang lainnya sangat luar biasa dan mengakibatkan juga sektor apa saham-saham yang bergerak di sektor energi juga mengalami kenaikan yang eh, cukup bagus di Hmm. tahun ini Hmm. ya. Hmm. Nah, Hmm. pertanyaannya sampai kapan sih harga energi ini akan terus naik Oke. gitu ya? Apakah Oke. sepanjang ada perang Rusia Ukraina itu Hmm. 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 harga komoditas naik atau kapan loh? Apakah sementara Hmm. aja? Hmm. Oke. Ya, harga posisi atau kondisi harga komoditas yang tinggi kelihatannya masih akan berlangsung selama tahun 2022 ya. Cuman Hmm. mungkin nggak seperti waktu Februari kemarin tuh. Jadi harga itu bisa tiba-tiba naik dari 20.000 jadi 100.000 gitu. Artinya Hmm. naik 3-4 kali lipat dalam Hmm. waktu yang sangat singkat. Itu waktu itu lebih ke arah volatility aja. Tapi kalau trennya kita abaikan volatility itu ya, trennya tuh masih naik. Artinya justru dengan walaupun ada konflik, ya memang demand itu masih cukup besar di situ. Nah, salah satu indikatornya kalau kita lihat ya, data-data manufacturing index, terutama di Amerika, Eropa, itu relatif masih bertahan di area ekspansif atau di atas 50, walaupun memang ada perlambatan.
Ya karena ya terjadi itu kan termasuk dalam negara-negara atau pihak yang terseret ya konflik dari Rusia Ukraina gitu, dan memang ada perlambatan di situ. Terus Tiongkok juga memang ada perlambatan dari sisi dari sisi indeks manufakturnya gitu. Nah, cuman kondisinya walaupun melambat, kondisinya masih cukup tinggi. Nah, Amerika Serikat sendiri gitu sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar, walaupun ada perlambatan, tapi pertumbuhan ekonomi di sana diperkirakan masih bisa di atas 2,8%. Artinya ya masih berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di kisaran 2%, 2,3 biasanya di situ. Artinya ya demand tinggi itu masih terjadi di tahun ini. Nah, saya rasa itu yang masih akan menjadi mover komoditas. Atau ya kita lihat at least sampai dengan semester 1, saya rasa komoditas ini masih akan terus cenderung berada di level tinggi. Mungkin nggak menguat kayak bulan Februari seperti tahun lalu gitu, tapi masih akan bertahan di atas level tinggi gitu. Itu yang saya lihat untuk sektor-sektor energi gitu, Pak. Oke. Nah, di Amerika sendiri tadi pagi, penutupan tadi pagi saya lihat rebound ya market di sana ya. Kalau lihat Dow Jones plus 1% lebih, S&P juga plus 1%, Nasdaq malah plus 2% ya, diiringi dengan kenaikan saham-saham teknologi ini ya. Nah, ini kan setelah pandemi gitu ya, saham-saham teknologi kan agak tidak bersinar gitu ya. Tidak bersinar seperti tahun pas pandemi ini ya, 2020 2021 nih ya. Akankah apa namanya? Rebound tadi pagi itu menunjukkan kembalinya saham-saham teknologi nggak, Mas? Oke. Oke. Nah, secara umum memang kondisinya agak kurang bersahabat untuk saham-saham teknologi ya, yang mana memang sebagian besar kan berada dalam fase growth ya, artinya masih membutuhkan dana, terutama dana eksternal gitu. Nah, salah satunya kan dana eksternal itu dari pinjaman, obligasi dan lain sebagainya. Sekarang trennya adalah tren normalisasi suku bunga acuan atau kenaikan suku bunga acuan. Artinya kalau itu terjadi berarti cost of fund itu akan meningkat, tentu berpengaruh kemana, valuasi. Nah, itu yang memicu atau menekan saham-saham teknologi atau saham-saham high growth gitu. Nah, itu yang menyebabkan mereka cenderung tertekan gitu. Nah, kalau kemarin sempat menguat, itu salah satunya adalah karena tadi proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi itu menekan harga komoditas terutama minyak dan gas kemarin. Itu harga minyak turun sekitar 5% dalam satu hari gitu. Nah, itu berpengaruh pada pandangan pelaku pasar terhadap inflasi di Amerika Serikat gitu. Kalau harga komoditasnya turun, tadi kan dikatakan ini kuncinya di sini nih. Harga komoditas energi itu kan berkaitan dengan sumber energi dan itu terkait dengan cost dari produksi untuk perusahaan, logistik dan lain sebagainya. Nah, artinya ada ekspektasi tekanan inflasi bisa lebih reda kalau pelemahannya berlanjut. Tapi kan itu kemarin baru satu hari. Nah, kita nggak tahu itu reaksi sementara aja atau ya itu akan berlanjut koreksinya. Nah, kalau itu koreksinya berlanjut, itu yang bisa mendorong pemulihan harga saham-saham teknologi. Tapi saya lihat sampai saat ini itu lebih bentuk reaksi sementara pasar terhadap pernyataan atau proyeksi dari World Bank. Atau pada intinya dengan adanya kondisi konflik dan lain sebagainya, pasar juga sudah memperkirakan pasti akan ada perlambatan. Ditambah rencana The Fed untuk melakukan pengetatan kebijakan moneter juga udah diproyeksikan akan diiringi dengan penurunan inflasi dan penurunan atau perlambatan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Artinya sebetulnya itu sudah di-price in. Nah, ini kemarin itu bentuk reaksi dari investor yang mungkin telat atau belum price in itu, atau yang punya tingkat kekhawatiran lebih tinggi gitu dibanding investor lainnya. Saya lihat seperti itu. Artinya ya belum sampai terjadi pembalikan yang konsisten. Untuk saat ini itu lebih ke reaksi pasar aja untuk data kemarin. Gitu, Pak. Nah, untuk seminggu ke depan nih, Mas Aldi, sektor-sektor apa sih? Karena kan kalau kita lihat dari awal tahun, sektor energi nih yang bersinar gitu ya, yang luar biasa gitu ya. Ada juga sektor transportasi gitu ya, kuda hitam lah ya. Sektor transportasi ini begitu
seksinya nih dilihat oleh para investor ya. Tapi menurut Mas Faldi nih, akankah ada switching sektor nih seminggu ke depannya, Mas Faldi? Oke, oke. Untuk seminggu ke depan, sebetulnya saham komoditas tetap bisa jadi pilihan ya. Tapi mungkin saat ini akan ada kecenderungan untuk pullback dulu atau koreksi dulu karena rata-rata memang sudah masuk di overbought area. Dan kemarin pun kan harga komoditas ada koreksi ya. Jadi memang ada potensi itu dimanfaatkan untuk profit taking dulu nih. Tapi nanti ke depannya kalau harga komoditasnya masih strong, ya bisa jadi peluang untuk buy on support pada emiten-emiten komoditas gitu ya. Nah, beberapa saya lihat kemarin yang turun cukup dalam itu di sektor batu bara ya, jadi itu ada indikasi pullback. Sementara basic materials beberapa itu masih lanjutkan penguatannya. Jadi hati-hati kalau mau akumulasi. Jadi waspada pullback dulu, nanti tunggu sampai ada peluang untuk lakukan buy on support. Saya rasa strateginya seperti itu ya untuk komoditas. Nah, terlepas dari komoditas, ada beberapa emiten yang bisa diperhatikan. Ini kecenderungannya emiten yang cenderung defensif justru gitu ya. Misalnya JSMR. JSMR itu ada di fase konsolidasi dan saat ini tengah koreksi ya. Jadi ada potensi buy on support di atas 3.550. Jadi nanti bisa entry di kisaran level itu. Target terdekat akan ada potensi rebound, uji resisten lagi di 3770, 3890. Stop loss-nya nanti di bawah 3.500. Jadi ini akan indikasinya pullback dulu, nanti kita bisa entry di situ. Kemudian ada SIDO muncul, ini ada potensi rebound ya. Bisa lakukan speculative buy di atas 930. Jadi kalau breakout 930, potensi terdekatnya itu rebound ke 975, stop loss di 905 gitu. Kemudian INDF, ICBP, terutama INDF sih itu bisa diperhatikan. Ini ada potensi untuk reversal gitu ya. Dan saat ini tengah cenderung uji pivot levelnya, itu bisa diperhatikan juga. Jadi ada kecenderungan nih menjelang hari raya Idul Fitri, emiten yang berkaitan dengan konsumsi dan juga retail itu bisa dicermati untuk saat ini, gitu. Karena biasanya beberapa tahun terakhir ya itu ada 2 puncak konsumsi di masyarakat Indonesia. Yang pertama itu puncak tertinggi itu di akhir tahun, selalu seperti itu biasanya. Puncak kedua tertinggi itu di menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, di situ biasanya consumer confidence masyarakat itu paling tinggi, artinya mereka paling yakin untuk spending ya di periode itu. Apalagi ditambah tahun ini mudik diperbolehkan tentu dengan protokol tertentu ya, tapi jauh lebih istilahnya lebih ringan ya pembatasannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Artinya jumlah mobilitas tentu akan meningkat, kita akan lebih banyak silaturahmi dengan saudara dan lain sebagainya. Tentu kebutuhan, iya tentu kebutuhan akan jamuan itu pasti meningkat kan. Dan kita kalau ke daerah atau ke ngunjungin kerabat pasti kita beli something, bawa something lah, itu udah budaya kita dan memang didukung dengan data yang memang selama beberapa tahun terakhir consumer confidence itu paling tinggi. Kedua yaitu di periode atau menjelang hari raya Idul Fitri, dan tadi Pak Agus pun sudah melihat gitu kan, jauh lebih ramai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya mungkin ya kan Pak, di daerah Bali sendiri begitu. Jadi saya rasa sih seperti itu sih. Nah, kalau untuk jangka pendek ini beberapa emiten tadi sempat saya singgung. Selain emiten itu ada satu AMRT, itu juga trennya masih bullish ya. Jadi bisa perhatikan level 1700, 1750. Kalau tertahan di situ better bisa realisasi keuntungan gitu. Terutama ini khususnya yang udah punya. Tapi kalau yang belum punya bisa perhatikan level saat ini, mau speculative buy oke. Nanti perhatikan di level itu 1700, 1750. Kalau tertahan di situ ya udah profit taking dulu. Tapi kalau ternyata lanjutkan penguatannya karena trennya masih cukup kuat di bullishnya, itu ada potensi melanjutkan penguatannya gitu. Jadi seperti itu. Kedua, saham-saham media ini saya lihat juga ada sinyal yang cukup menarik ya. Di sini ada EMTK, itu ada potensi trading buy, entry di 2.700, targetnya di 2880 sampai 2.900 ya, stop loss 2630. Kemudian MNCN ini juga ada potensi lanjutkan penguatannya, bisa pertimbangan trading buy sekarang di atas level psikologis 1000, target terdekat 1045, sementara stop loss-nya 960 di bawah 980, sorry, bukan 960, 980. Nah, ya kurang lebih seperti itu Pak. Mungkin pandangan saya sih rotasinya mungkin kurang lebih seperti itu, gitu.
Berarti seminggu ke depan nih yang terkait dengan Lebaran ya. Jadi retail, store ya, Mas Valdi Ya. ya. Jadi kalau apa yang tadi Mas Valdi bilang, kepercayaan diri masyarakat untuk spending itu ada di Idul Fitri dan akhir tahun ya. Jadi Hmm. nggak tanggung-tanggung gitu ya. Nah, untuk penutup nih Mas Valdi, ini mumpung ada yang Hmm. nanya nih tumben ya dari Hmm. Mahyan ya. Bagi pemula, rasio reward and risk gitu ya. Yang aman di Oke. kisaran berapa nih Mas Valdi? Oke. Ya, jadi gini. eh Rasio risk and return itu sebetulnya nggak ada patokannya ya. Karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi itu. Yang pertama tergantung dari kitanya sendiri. Kita tipenya gimana, risk averter atau risk seeker, tentu akan Hmm. berpengaruh pada resiko yang bisa kita toleransi dan juga return yang mungkin didapat. Kedua adalah sahamnya kita masuk kemana. Karena saham itu kan beda-beda, ada yang volatile, ada yang enggak. Hmm. Istilahnya kalau sering disebut itu namanya beta saham. Ada yang betanya di bawah satu, ada yang betanya di atas dua bahkan gitu kan. Nah, itu akan mempengaruhi potensi risk and return. Jadi kembali lagi ke kitanya sendiri berapa risk and reward yang wajar. Tapi yang pasti intinya sih yang perlu kita ketahui begini. Di investasi ya, itu ada apa ya ini namanya, satu hal yang harus dipegang dan itu ya tetap terbukti sampai saat ini, yaitu high risk, high return. Jadi semakin tinggi potensi return yang bisa diperoleh atau ditawarkan, semakin tinggi juga potensi resiko yang harus siap kita tanggung. Ya intinya gitu. Jadi kalau kita ngelihat saham, wah ini naiknya udah signifikan banget nih, udah tinggi banget. Pasti kita ekspektasinya tren itu kan berlanjut, kenaikannya juga signifikan. Tapi karena naiknya tinggi, mungkin koreksinya juga lumayan dalam nantinya. Beda dengan misalnya kita ngomong blue chip. Blue chip itu naiknya pelan-pelan. Sehari bisa naik 1-2% itu aja biasanya udah luar biasa gitu ya. Hmm. Naik pelan-pelan. Tapi kalau turun pun ya terbatas penurunannya, pelan-pelan juga Hmm. gitu. Nah, eh, intinya seperti itu. Atau ada emiten yang memang siklus biasanya. Satu tahun tertentu dia bisa laba sangat tinggi sekali, signifikan, tapi tahun berikutnya bisa rugi malah bahkan gitu kan. Nah, itu juga bentuk risk and reward. Perbandingannya kurang lebih seperti itu. Jadi ada kalanya naik harga itu bisa naik signifikan, ada kalanya bisa turun juga signifikan. Hmm. Jadi tergantung ya tadi banyak hal gitu. Kita nggak bisa nentuin berapa persennya. Sorry, Oke, saya nggak bisa nentuin maksudnya. Maksudnya bapak atau ibu tadi yang bisa menentukan sendiri. ya, Saya toleransinya di berapa sih gitu. benar-benar. Jadi, tapi untuk pemula mestinya harus tahu dulu ya eh, filosofi berinvestasi di Iya saham ya. betul. Jadi jangan sampai beli saham itu nggak lihat underlying-nya, perusahaan di baliknya. Hmm. Sebenarnya kan yang dibeli itu perusahaannya, gitu ya. Bukan Hmm. sahamnya sebenarnya. Saham itu Hmm. sebagai Hmm. istilahnya sebagai papernya ya. Kalau kita di tanah kan ada sertifikat tanah gitu ya. Kalau Sertifikatnya kita ya. iya Bukti kan. Kalau kepemilikannya. bukti kepemilikannya. Nah, saham itu bukti kepemilikannya terhadap perusahaan yang kita mau investasikan, yang kita mau tanamkan uang kita gitu ya. Hmm. Jadi kalau masalah risk and return ya kembali ke diri kita masing-masing. Tipenya kita berangkat dari situ ya Mas Lali ya. Kita ini Iya tipe betul. orang yang suka ambil resiko gitu ya, atau suka main aman, atau tengah-tengahnya nih moderat lah istilahnya. Hmm. Itu kita sendiri yang tahu, bukan orang lain gitu ya. Cuman Tapi untuk pemula teruslah belajar. Gimana Mas Faldi? tapi mungkin sorry Pak, saya tambahin sedikit. Ya. Mungkin bisa jadi acuan ya buat Bapak, Ibu atau teman-teman yang tadi bertanya gitu. Jadi saya punya data dari tahun 2008 sampai 2021 ya. Average return IHSG. Jadi IHSG itu naik atau turun gitu, di average dapat sekitar 10,5% ya, sekitar 10% lah. Nah, jadi kalau kita mau ambil potensi return rata-rata average ya kurang lebih segitu. Kalau untuk long term gitu ya. Nah, kurang lebih ya angkanya segitu. Itu dari rata-rata dari 2008 sampai 2021 dari data yang kita kumpulin. Nah, kalau potensi returnnya seperti itu, ya udah kita punya gambaran kan. Oh, kira-kira berarti 10%. Berarti kalau turun pun ya mungkin sekitar 10% masih oke nih berarti. Ya udah mungkin seperti itu. Tapi kalau kita
nggak bisa toleransi sampai 10%, ya kurangin. Misalnya saya cuman mau toleransi turun 5%, saya mau stop. Ya udah, toleransi resikonya ada 5% dengan potensi upside rata-rata di 10%. Mungkin kalau supaya ada acuan atau gambaran mungkin kurang lebih seperti itu gitu. Oke, nah